Pengertian teori belajar kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata kognisi yang memiliki makna serupa dengan pengetahuan atau mengetahui. Secara umum, kognisi merujuk pada proses pengorganisasian dan penggunaan pengetahuan. Teori pembelajaran kognitivisme menekankan lebih pada proses pembelajaran daripada hasil akhirnya. Bahrudin menjelaskan bahwa teori ini lebih fokus pada aspek-aspek internal daripada peristiwa-peristiwa eksternal. Pembelajaran dalam konteks kognitivisme tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respons seperti dalam teori behaviorisme, melainkan lebih jauh melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Hubungan teori belajar kognitivisme dengan bahasa terletak pada cara individu memproses, memahami, dan menghasilkan bahasa. Kognitivisme menekankan bahwa pembelajaran bahasa melibatkan pemrosesan informasi seperti mengenali pola, memahami struktur, dan mengaitkan makna kata dengan konteks. Prinsip teori kognitivisme yang pertama adalah pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada sistem. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Kelebihan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada kognitif. Yang ketiga, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan, untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Kekurangan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, teori ini selalu menganggap semua peserta didik mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, jika hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Model pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar gen kognitivisme. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami pengembangan kognitif melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat penting, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Perbandingan pendekatan teori kognitivisme, narativisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, teori kognitivisme. Teori kognitivisme menekan proses mental dalam pembelajaran seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Proses belajar dianggap sebagai pengolahan informasi yang aktif, di mana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Yang kedua, teori narativisme. Teori narativisme berargumen bahwa kemampuan belajar dan bahasa adalah bawaan. Dengan fokus dan faktor genetik biologi, teori ini menolak bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman, tekanan, dan peran predisposisi dalam pembelajaran. Yang ketiga, teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati, dipicu oleh stimulus dari lingkungan. Pendekatan ini mengutamakan penguatan positif dan negatif untuk membentuk perilaku. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme fokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan individu, interaksi sosial, dan pengalaman. Pembelajaran dilihat sebagai proses aktif di mana siswa menciptakan makna dan informasi baru. Materi selanjutnya yaitu perbedaan teori kognitivisme, nativisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Nah, kognitivisme menekankan proses mental dalam memahami dan mengolah informasi. Sedangkan nativisme percaya bahwa kemampuan belajar, terutama bahasa, adalah bawaan sejak lahir. Behaviorisme fokus pada pembentukan perilaku melalui pengulangan dan penguatan. Sementara konstruktivisme melihat belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.
Jadi, kesimpulannya adalah teori gen kognitivisme memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami proses belajar bahasa Indonesia, penerapan strategi pembelajaran yang didasarkan pada teori ini, dan dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa. Namun, penting untuk diingat bahwa teori ini bukanlah satu-satunya pendekatan yang efektif, dan kombinasi dengan teori lain mungkin diperlukan untuk hasil optimal.